Selamat malam, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersekutu di dalam rumah Tuhan, baik di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Dan malam hari ini kita mengadakan ibadah Rabu Abu. Dan malam hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Margaret ONN Lekransi STH. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang untuk berdiri, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rabu Abu adalah permulaan masa Prapaskah, yaitu masa pertobatan, pemeriksaan batin dan berpantang atau berpuasa, guna mempersiapkan diri untuk mengalami pengorbanannya, penebusan dosa dan kebangkitan Kristus. Inilah waktunya bagi kita untuk kembali menyadari betapa kita adalah manusia yang rapuh, yang membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan belas kasih dan anugerah pengampunan Tuhan dalam kehidupan ini. Marilah kita menghadap hadirat-Nya dengan kerendahan hati dan ketulusan. Kita menyembah Allah yang berlimpah dengan kasih setia. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 19, baitnya yang pertama sampai yang ketiga, Mari Sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah Rabu Abu malam hari ini.
Ibadah Rabu Abu ini terselenggara karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai persekutuan kita. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 33 baitnya yang pertama. Suaramu ku dengar. Doa pengakuan dosa. Sesungguhnya semua manusia berasal dari debu tanah. Tidak ada yang terkecuali. Kita adalah debu tanah yang tidak berguna. Engkau ya Allah yang telah membentuk kami dari debu tanah menjadi alat kemuliaan-Mu. Namun yang terjadi tidak selalu hidup kami memuliakan Engkau. Marilah umat Tuhan, kita mengakui dan menyesali segala dosa kita. Dengan kesadaran yang sungguh, kita mengakui bahwa betapa celaka dan binasanya kita sejak semula. Sehingga setiap hari selayaknya kita mendapat hukuman dari Tuhan. Marilah kita mengaku bahwa di dalam diri kita tidak ada sesuatu pun yang baik dan benar. Karena daging dan darah kita tidak mewarisi kerajaan Allah. Marilah kita mengaku bahwa kita telah berbuat dosa yang nampak melalui sikap dan perkataan kita, maupun yang tidak nampak melalui hati dan pikiran kita. Anak domba
Dengan kesadaran yang sungguh, kita mengaku bahwa kita dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Kita cenderung mengikuti keinginan dan jalan kita sendiri. Kita tidak taat kepada pimpinan Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi sebaliknya kita melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Ya Bapa yang di surga, kami tahu bahwa Engkau tidak menghendaki kami binasa. Oleh karena itu, Engkau memilih menghampiri kami melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah memberikan nyawanya bagi pengampunan dosa kami. Dengan darah-Mu yang suci dan tak bercacat, Engkau telah membasuh segala dosa kami. Sekarang ya Tuhan, kami menghampiri Engkau dan memohon, ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Jadikan hidup kami berkenan kepadamu. Kasihanilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masuk
Jemaat Tuhan, mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan di malam Rabu Abu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, menjadi sama dengan manusia, rela memikul dosa manusia di atas kayu salib, supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di malam Rabu Abu ini Tuhan, kami menghampiri kekudusan hadirat-Mu ya Allah. Bersyukur kepadamu, Engkau berkenan menghantar kami memasuki masa raya Prapaskah. Sejak hari ini, di mana kami boleh bersekutu mengingat kembali, menghayati dan memaknai kembali pengorbanan Kristus bagi kami. Di dalam ibadah malam hari ini, di mana firman-Mu hendak mendasari perayaan Rabu Abu dan memasuki masa raya Prapaskah ini. Biarlah Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu bagi kami, supaya kami semakin dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 sampai ayat 21. Firman Tuhan berkata, hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi terpujilah nama Tuhan, terpujilah kasih setianya yang telah menuntun kita memasuki masa raya Prapaskah di hari ini. Ketika kita boleh diperkenankan Tuhan beribadah di hari Rabu Abu ini, inilah awal yang menjadi tanda bahwa kita telah memasuki masa raya Prapaskah. Mengingat kembali, menghayati dan memaknai pengorbanan Kristus dengan terus-menerus berbenah diri, membarui hati, membersihkan pikiran dari kecemaran-kecemaran akibat dosa yang seringkali dengan sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan hari ini, Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 21. Kita tahu merupakan bagian dari khotbah di bukit, di mana Yesus mengajarkan banyak hal kepada para pendengarnya saat itu. Secara khusus dalam pembacaan hari ini Yesus mengajarkan 4 hal, yaitu hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, dan hal mengumpulkan harta. Dan 4 pokok pengajaran Tuhan Yesus ini memberikan kita 2 hal yang menjadi sorotan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada pada masa itu. Secara khusus tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mengajarkan dan meneladankan praktek agamawi yang salah. Sehingga dari 4 pokok pengajaran Tuhan Yesus, ada 2 hal yang Tuhan Yesus hendak tekankan dalam pengajaran ini. Yaitu yang pertama, jangan menjadi orang yang munafik. Atau yang mau ditekankan di sini adalah dosa kemunafikan. Dan yang kedua,
yang mau ditekankan di sini adalah dosa pikiran duniawi. Yesus menentang perilaku munafik dan pikiran duniawi yang perlu diwaspadai. Sebab kedua perilaku ini sangat nampak dalam kehidupan orang Yahudi pada masa itu. Khususnya yang saya katakan tadi, para tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang melakukan bahkan mengajarkan dan meneladankan cara hidup yang demikian. Yesus menentang kebiasaan mereka yang menjadikan perwujudan spiritualitas mereka sebagai ajang pamer, memamerkan kesalehan mereka kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bahwa benar sebagai orang percaya mereka diajarkan untuk memberi, tetapi bukan untuk memamerkan kepada banyak orang bahwa mereka telah memberi. Bahwa benar sebagai orang percaya mereka harus berdoa kepada Allah. Tetapi hal berdoa pun bukan untuk dipamerkan kepada orang lain di sekitar mereka. Bahwa benar sebagai orang percaya mereka diajarkan hal berpuasa, tetapi bukan untuk memamerkan bahwa mereka sedang berpuasa. Namun justru itulah yang mereka lakukan. Mereka memamerkan kesalehan mereka. Semua hal yang mereka lakukan sebagai perwujudan spiritualitas mereka itu dilakukan dengan motivasi yang salah. Dan yang kedua, Yesus juga mengingatkan tentang dosa pikiran duniawi, yaitu mencintai harta duniawi. Walaupun secara tampilan mereka sangat nampak rohani, tetapi sebenarnya di dalam hati dan pikiran mereka, mereka mengejar harta dunia. Sehingga Tuhan Yesus bersabda, jangan mengumpulkan harta duniawi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Dan kalau kita perhatikan bacaan selanjutnya, perikop selanjutnya, Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata di dalam ayat 25 dan seterusnya, yaitu jangan khawatir tentang hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang memiliki pikiran hanya kepada harta dunia, maka pasti hidupnya senantiasa merasa khawatir, selalu merasa khawatir. Karena apa yang ada padanya tidak pernah dirasakan cukup, selalu terasa kurang. Itulah orang-orang yang berpikir atau berfokus pada harta dunia. Kepada orang-orang yang demikian Yesus katakan, hai kamu orang-orang munafik. Kepada orang-orang yang memamerkan kesalehan mereka, Tuhan Yesus katakan, kamu adalah orang-orang munafik. Kita bisa baca di dalam Injil Matius 23, di mana Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat karena kemunafikan mereka. Karena mereka hanya mengajarkan, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalaupun mereka melakukan kebenaran firman Tuhan, tujuannya adalah supaya dipuji orang. Atau tujuannya adalah untuk memamerkan kesalehan mereka. Yesus menentang bahkan sangat membenci kemunafikan. Orang-orang yang bermuka dua, yang tampaknya sangat rohani tetapi hatinya penuh dengan kebusukan. Karena mereka mengajarkan firman tetapi tidak melakukan.
Spiritualitas mereka adalah spiritualitas yang palsu, yang tidak murni, hanya untuk mencari muka, agar mereka dipuji orang sebagai orang-orang yang rohani, padahal sebenarnya tidak demikian. Tuhan Yesus disalibkan pun berawal dari persekongkolan, rencana jahat orang-orang yang katanya agamawi dan rohani, tetapi justru mereka yang sangat membenci berita keselamatan, berita kabar baik, Injil yang menyelamatkan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimanakah dengan kita? Adakah hidup beriman kita juga menjadi ajang pamer kepada orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah Tuhan dalam hidup kita? Adakah kita ingin dipuji ketika kita suka memberi, ketika kita rajin berdoa, atau ketika kita suka berpuasa? Sesungguhnya hidup dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah perwujudan kasih Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan berikan kepada kita yang berdosa. Kita tidak layak menerima semua kasih karunia Tuhan, tetapi Tuhan melayakkan kita. Karena Tuhan melayakkan kita, maka sepatutnya setiap pemberian kita kepada sesama, setiap doa dan puasa yang kita lakukan adalah sarana untuk memuliakan Tuhan, Sang Pemberi hidup dan berkat bagi kita. Firman Tuhan di hari Rabu Abu ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menjadi orang-orang yang munafik. Munafik karena mencari pujian manusia. Munafik karena mencintai harta dunia. Karena sesungguhnya Tuhan melihat hati, sehingga kita tidak dapat bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati kita, isi pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Sehingga yang harus kita lakukan adalah menyesali dosa, memohon pengampunannya, dan memohon tuntunannya agar hidup kita berkenan di hadapannya. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, hal memberi, hal berdoa, hal berpuasa adalah urusan kita dengan Tuhan. Artinya hanya Tuhan yang tahu bagaimana hidup beriman kita setiap hari. Khususnya juga ketika kita merayakan masa Prapaskah di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita diingatkan untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Untuk semakin membarui hubungan kita dengan Tuhan. Melalui doa, melalui puasa, melalui pergumulan kita pribadi atau keluarga dengan Tuhan, kita sama-sama menggumuli kondisi kita saat ini. Kita berdoa mohon pemulihan bagi bangsa ini, bagi kondisi kita saat ini. Kita berpuasa di tengah-tengah pergumulan ini. Kita memohon supaya Tuhan menolong kita melewati badai ini. Tanpa kita memamerkan kepada orang lain. Tetapi hubungan dengan Tuhan semakin dibarui. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah saat ini. Karena sesungguhnya ada maksud Tuhan di balik semua yang kita alami sampai di hari ini. Yaitu supaya kita semakin hidup di dalam pertobatan dan mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Menyadari diri kita adalah debu, adalah abu.
menyadari bahwa kita tidak berdaya jikalau bukan Tuhan, menyadari bahwa penyakit bisa melumpuhkan seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Itulah tanda kerapuhan kita. Kita hanya debu dan abu. Maka kita diminta untuk memfokuskan hidup kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak memikirkan harta dunia, tetapi bagaimana kita berpikir untuk semakin hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk terus bergumul di tengah-tengah kondisi kita saat ini. Kita membarui hati kita, pikiran kita, seluruh sikap tindakan kita, supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan boleh senantiasa memberkati, menuntun kehidupan kita, melayakkan kita untuk selalu merasakan pertolongan dan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersediakah kita memuliakan Dia setiap saat melalui spiritualitas yang murni untuk memperoleh kerajaannya dan bukan untuk ajang pamer? Rabu Abu sekali lagi mengingatkan kita semua bahwa kita adalah debu yang akan kembali menjadi debu. Selama kita belum menjadi debu, mari memuliakan Tuhan dengan hati yang baru, dengan pikiran yang bersih, dengan tindakan yang nyata, tanpa kemunafikan. Selamat merayakan, memaknai, menghayati Rabu Abu dan masa raya Prapaskah selanjutnya. Terus kita jalani bersama-sama dengan semakin membarui hidup kita, semakin berkenan kepada Tuhan, semakin membarui hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam kehidupan beriman kita setiap hari, Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, sekalipun kami tidak dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus, tetapi di dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing, dan juga secara pribadi kami masih dapat untuk terus bersekutu dengan Tuhan dan sesama saudara seiman. Secara khusus di dalam perayaan Rabu Abu di malam hari ini, di mana kami telah memasuki masa raya Prapaskah, di mana firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus senantiasa semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, membarui kehidupan beriman kami, bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami terus ada sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat yang percaya kepadamu, yang senantiasa melakukan tanggung jawab kami sebagai orang percaya, mencari kekudusan hadirat-Mu melalui doa,
melalui puasa, melalui pemberian kami kepada sesama. Kami mewujudkan spiritualitas yang murni, yang sungguh untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk memamerkan kesalehan kepada orang lain. Biarlah hati dan pikiran kami terus dibaharui untuk semakin hidup di dalam pertobatan, mengumpulkan harta sorgawi, tidak berfokus kepada harta dunia. Karena Engkau Allah di dalam Yesus Kristus telah datang untuk menyelamatkan kami. Engkau mengorbankan dirimu di atas kayu salib, supaya kami beroleh harta sorgawi, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami hanya abu dan debu yang tidak berguna, yang akan kembali menjadi debu, karena tubuh, daging, dan darah kami tidak mewarisi kerajaan Allah. Tetapi biarlah Tuhan, kami terus diingatkan bahwa sekalipun kami debu dan abu, Engkau tidak membuang kami, tetapi Engkau mau menyelamatkan kami, sehingga tubuh rohani kami akan kembali bersatu dengan Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Dalam kesadaran yang demikian, kami mau selalu mewujudkan kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Roh Kudus-Mu Engkau memampukan kami untuk mendengar dan melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah memasuki masa raya Prapaskah ini, 40 hari ke depan, kami terus membaharui hubungan kami dengan Tuhan dan sesama. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuntun kami Tuhan, pikiran kami, hati kami, perkataan kami, tindakan kami, tuntun kami semua untuk memuliakan Engkau di dalam semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah di malam hari ini. Tuhan menyertai kami semua. Kami terus menghayati dan memaknai makna sengsara Tuhan bagi kami. Dan kami tidak pernah untuk menyia-nyiakan pengorbanan Kristus bagi kami. Tapi kami selalu mau hidup mengasihi Tuhan dan sesama kami. Bapa Surgawi, di malam hari ini, kami terus berdoa untuk pergumulan kami di tengah-tengah bangsa ini. Sebagai manusia yang penuh dosa dan kelemahan, seringkali kami bertanya, Tuhan, sampai kapankah wabah ini terus ada, melingkupi kehidupan kami di dunia ini, di tengah-tengah bangsa ini. Kami mohon pengasihan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya badai ini dapat berlalu. Engkau yang menuntun dan memberkati pemerintah kami, supaya dapat mengatasi pandemi ini Tuhan. Melalui semua upaya-upaya yang dilakukan, biarlah itu mendatangkan hasil yang baik ya Bapa. Tuhan memberkati semua tim satuan penugasan COVID, begitu juga tim medis. Tuhan berkati kerja keras mereka, sehingga mendatangkan pemulihan bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak COVID-19, yang terpapar dan sedang dirawat, yang juga berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi di dalam pandemi ini Tuhan. Mereka yang juga bergumul karena kehilangan
sumber pendapatan, mata pencaharian, ataupun berkurang secara ekonomi karena pandemi ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan kami. Kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang berduka, topang mereka yang dalam pergumulan, kuatkan iman dan pengharapan mereka kepadamu. Buka jalan bagi setiap kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka raih untuk menjadi solusi di tengah keterpurukan. Tuhanlah sumber jalan keluar bagi setiap mereka yang mengalami kesusahan di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang juga terus menguatkan jemaat-Mu, Gereja Paukda Sana Indah, para pelayan Tuhan, dan semua keluarga-keluarga dalam jemaat ini. Dari kepala keluarga yang pertama sampai yang terakhir, Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan umat-Mu secara rohani, secara jasmani. Biarlah kami selalu dilayakkan untuk merasakan kasih setia Tuhan dan untuk terus hidup memuliakan Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah Engkau menuntun kehidupan kami Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu dan berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tekad untuk hidup kian berkenan di hadapan Tuhan, kian berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita semakin giat mengisi hidup kita dengan menjadi berkat bagi orang lain, supaya semakin nyata pertobatan kita. Marilah kita menahan diri dari berbagai hal yang mendukakan hati Allah, supaya hidup kita semakin memancarkan kasih Allah. Kita bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat 183, baitnya yang pertama dan kedua. Mari sebarkan Injil. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia.
Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kembalilah ke tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Jadilah berkat di dalam hidupmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah Rabu Abu di malam hari ini. Tuhan menuntun, menyertai, memberkati kita memasuki masa raya Prapaskah dengan terus hidup di dalam Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Selamat malam, Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.